Saudara-saudara, kalau lihat Injil hari ini ada suatu peristiwa yang sungguh mengherankan dan sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa itu? Dikatakan dalam Injil, para penjaga yang ditugaskan menangkap Yesus kembali kepada imam-imam kepala dan orang Farisi dengan tangan kosong. Mereka tidak berhasil menangkap Yesus dan membawanya kepada imam-imam kepala dan orang Farisi yang menugaskan mereka untuk membawa Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka gagal membawa Yesus atau menangkap Yesus? Ternyata saudara-saudaraku, dari Injil kita juga bisa tahu kegagalan mereka membawa Yesus bukan karena Yesus melawan. Bukan karena Yesus punya pengawal yang melawan atau mempertahankan Yesus ketika para penjaga itu datang. Bukan. Kegagalan mereka lebih disebabkan saat berjumpa dengan Yesus, hati mereka berbicara. Saat belum berjumpa dengan Yesus, mereka tentu saja sebagai bawahan akan membuat tekad yang bulat untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh pimpinan mereka. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, hati mereka luluh. Mereka akhirnya tahu tentang kebenaran. Kebenaran telah membuka selubung yang menyelimuti hati mereka, yang menutupi suara-suara kebenaran yang menggema dalam hati setiap manusia. Terbukanya selubung itu memberi keberanian mereka untuk pulang dengan tangan hampa kepada pemimpin mereka. Saya percaya tentu mereka juga tahu konsekuensinya, bahwa kalau gagal dalam melaksanakan tugas, ada hukuman menanti mereka. Tetapi mereka kembali dengan tangan hampa dalam hati yang sungguh telah diubah, yaitu hati yang tidak terbelenggu, hati yang mengalami kebebasan. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman para penjaga mungkin sekali adalah pengalaman kita. Tidak jarang kita juga mengalami tekanan, mengalami guncangan atau guncingan orang-orang di sekitar kita ketika kita hendak berusaha menyuarakan kebenaran. Ketakutan, kecemasan itulah yang membelenggu hidup kita. Nah, pada saat inilah kita seharusnya mengarahkan pandangan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang membebaskan hati nurani kita. Kebenaran yang memberi kita kekuatan untuk menyuarakan suara nurani kita. Yakni siapa? Yesus sendiri. Berpegang teguh pada ajaran-ajarannya menjadi sumber kekuatan yang memberi inspirasi dan membuka hal-hal yang kurang tepat yang mungkin selama ini kita hidupi, yang mungkin selama ini lingkungan kita juga anggap hal yang normal dan wajar. Saudara, Yesus telah menjadi teladan bagaimana kebenaran tetap dipertahankan dan bagaimana kebenaran itu juga membawa konsekuensinya. Ketika Yesus menyatakan kebenaran, ya harus menderita. Bukan hanya menderita, bahkan mengalami kematian sebagai konsekuensinya. Tetapi jangan lupa saudara-saudaraku, kebenaran ketika diwartakan tidak berhenti pada kematian. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kebenaran menang. Kebenaran membebaskan dan membawa sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mungkin sekali kita juga takut pada awalnya untuk mewartakan kebenaran.
kita khawatir bagaimana hidup kita kelak. Tetapi bercermin pada Yesus, bercermin pada Injil, kita akan tahu ketika kita mewartakan kebenaran yang awalnya amat sulit, tetapi pada akhirnya kebahagiaan dan kebangkitan yang akan datang menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Maka beranikah kita untuk melakukannya? Tuhan memberkati.